Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat dan keberkahan dari Allah. Di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama, apalagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Kita merenung akan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Segala apapun, bahkan siapapun yang ada di permukaan bumi ini akan binasa dan akan hancur dan akan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan abadi, yang kekal, yang tidak akan hancur adalah zat Tuhanmu yang maha agung dan yang maha mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagi yang kau dustakan? Subhanallah. Hidup di dunia ini adalah sementara. Dan hidup di dunia ini akan berakhir. Bahkan apapun yang ada di permukaan bumi ini tidak ada yang abadi. Kita tahu dalam kehidupan sejarah manusia, seorang yang berkuasa yang bernama Fir'aun. Subhanallah, saking berkuasanya beliau yang nama Fir'aun ini, bahkan dalam sejarah kehidupan manusia, Fir'aun ini orang yang tidak pernah sakit sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun pun ternyata hanya tinggal sejarah dalam kehidupan manusia. Bahkan Fir'aun mati dalam keadaan hina dina, ditenggelamkan oleh Allah di lautan, yaitu dengan dikawal oleh para bala tentaranya dan para pengawal setianya. Dan Fir'aun tinggal sejarah dalam kehidupan manusia. Bahkan mayatnya pun masih bisa kita saksikan yang tersimpan di Museum Nasional di Kairo, di Mesir pada saat ini. Kita kenal seorang yang bernama Qarun. Subhanallah. Qarun diamanahkan oleh Allah harta yang tidak sedikit. Bahkan kalau dihitung aset dan nilai aset yang dimiliki oleh Qarun, mungkin tidak ada manusia yang sekaya dan sebanyak aset yang dimiliki oleh seorang yang bernama Qarun. Qarun pun zalim, Qarun pun sombong, Qarun pun, ya Allah, dia tidak ingat akan siapa hakikatnya kehidupan di dunia ini. Akhirnya Qarun pun dimatikan oleh Allah dalam keadaan hina, ditenggelamkan ke perut bumi beserta harta-hartanya, bahkan istananya, bahkan para pengawal setianya pun. Itulah kehidupan di dunia. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Semua akan berakhir dan semua akan musnah. Maka mari sama-sama kita merenung. Kita pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Persoalannya adalah kapan, di mana, sedang apa kematian itu menjemput kita, kita tidak tahu. Kapan, di mana, dan sedang apa Allah menyuruh malaikatnya untuk memisahkan nyawa dari tubuh kita, kita tidak tahu. Tapi kita berharap mudah-mudahan kapan, di mana, dan sedang apa kita mengakhiri hidup kita. Kita mati dalam keadaan beriman. Kita mati dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah. Setelah taubat kita diterima Allah. Setelah dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Mari sama-sama kita senantiasa mempersiapkan bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian hakikatnya adalah awal dari kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Yang mana kematian, di situ kita sudah tidak ada lagi. Kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, hanya tinggal menerima hasil dari amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha,
soleh dalam segala aspek kehidupan, soleh dalam beribadah kita kepada Allah, soleh di dalam berekonomi, soleh dalam berpolitik, bahkan soleh dalam segala aspek kehidupan kita, soleh dalam sosial kita, sehingga betul-betul ketika kita menghadap Allah, kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf lahir dan batin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.